Hai, saya Visayono. Mari membaca buku cerita bersama saya. Kali ini saya mau membacakan buku cerita berjudul Sama atau Berbeda. Kita bisa melihatnya di website atau laman literacycloud.org. Pertama-tama kita Google dulu. Literacy, ejaannya LITERACY, Kalau sudah terlihat logo literacycloud.org, kita klik. Kita tunggu sebentar dan kemudian kita akan diarahkan ke halaman muka. Nah, di sini kita bisa memilih beragam jenis buku yang akan kita bacakan kepada anak kita. Saya memilih buku favorit saya, judulnya Sama atau Berbeda. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Litara dan ditulis oleh Ratna Halim. Gambar-gambar cantik yang ada di buku ini dibuat oleh Fania Rizky dan Fania Santoso. Kegiatan membaca dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum membacakan cerita. Yang kedua, saat membacakan cerita. Yang ketiga, setelah membacakan cerita atau setelah cerita usai dibacakan. Kegiatan 1, kegiatan sebelum membacakan cerita. Biasanya, sebelum membacakan cerita, saya akan meminta anak-anak untuk mengamati gambar yang terdapat pada sampul depan buku. Saya biasanya akan memberikan pertanyaan yang akan memandu mereka agar mereka dapat mengamati dengan lebih baik. Pertanyaan-pertanyaannya bisa seperti ini. Baik anak-anak, gambar apa saja yang bisa kalian lihat di sampul depan buku ini? Oh, ada kupu-kupu. Ada berapa kupu-kupunya? Gambar kupu-kupunya itu berbeda atau sama ya? Kemudian saya tutup dengan pertanyaan prediksi. Seperti ini. Menurut kalian, kira-kira buku ini akan bercerita tentang apa ya? Karena membuat prediksi dilakukan setelah anak-anak mengamati sampul depan buku, anak-anak jadi memiliki cukup data untuk membuat perkiraan yang dibuat berdasarkan observasi atau pengamatan mereka pada sampul depan buku. Kegiatan kedua, kegiatan membacakan cerita pada halaman-halaman tertentu untuk membantu anak memahami isi buku ini. Maka ada baiknya orang tua atau guru menanyakan beberapa pertanyaan terkait informasi yang ada pada halaman tertentu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai baca halaman ini, kita perhatikan gambarnya sama-sama yuk. Gambar apa yang bisa kalian lihat di halaman ini? Iya, ada gambar buah mangga ya. Kemungkinan itu di pohon apa ya? Iya, kemungkinan besar di pohon mangga karena ada daunnya ya. Sekarang coba kita lihat yang di bagian bawah. Itu gambar apa kira-kira? Ada ulat di daun. Baik, sekarang kita baca ya. Simak baik-baik apa yang Ibu Evi baca ya. Lihatlah kedua ulat ini. Mereka berbeda. Yang di daun mangga ini adalah ulat ngengat. Badannya berbulu-bulu halus. Baik, ternyata itu ulat apa tadi? Ada yang tahu? Iya, ini adalah ulat ngengat. Bagaimana ciri-ciri badannya ulat ngengat tadi? Dia punya apa? Iya, punya bulu-bulu halus. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan di halaman berikutnya. Yang di daun jeruk adalah ulat kupu-kupu. Dia tidak memiliki bulu. Apalagi perbedaan mereka? Baik anak-anak, ternyata yang kuning-kuning ini adalah jeruk ya. Nah, yang menempel pada daun jeruk ini tadi ulat apa? Ada yang tahu? Iya, ulat kupu-kupu. Ulat kupu-kupu ada bulunya tidak? Jadi apa ya perbedaan badan ulat kupu-kupu dan badannya ulat ngengat? Apakah kaki mereka berbeda? Tidak. Sebenarnya mereka sama-sama punya 6 kaki. Ayo anak-anak, sekarang kita perhatikan gambarnya. Kakinya yang mana ya? Bisa tunjukkan? Nah, sekarang Ibu Evi akan membacakan halaman berikutnya. Kalau kalian lihat, ada 6 kaki yang tampak berbeda. Itulah kaki sejati. Yang lainnya adalah kaki bantu. Jadi, kedua ulat ini kakinya ada berapa? Nah, ke-6 kaki itu tadi disebut kaki apa ya? Kaki yang lainnya disebut kaki apa? Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kita sama-sama prediksi atau kita sama-sama tebak yuk. Di halaman berikutnya akan bercerita tentang apa ya? Apakah cara jalan mereka berbeda? Tidak, cara berjalan mereka sama. Hanya cara berjalan ulat geometrit itu yang berbeda. Ayo anak-anak, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya ulat geometrit jalan. Kita tirukan yuk dengan gerakan tubuh kita. Meliuk-liuk begitu ya cara jalannya ya. Baik, jadi cara jalan ulat ngengat dan ulat kupu-kupu sama atau berbeda? Sama ya.
cara jalan ulat apa yang berbeda? Ulat geometrit. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Baik nak, mari kita perhatikan gambarnya. Kira-kira apa saja ya makanan dari kedua ulat ini? Coba kita perhatikan gambar daun yang sudah berlubang-lubang. Kemungkinan besar dedaunan ini sudah dimakan oleh siapa ya? Baik, sekarang kita perhatikan gambar apel. Gambar apelnya juga dimakan oleh ulat. Nah, ternyata kedua ulat ini makan makanan yang sama. Baik anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan bacaan di halaman berikutnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai membaca cerita pada halaman ini, ayo kita amati gambarnya terlebih dahulu. Gambar apa saja yang kalian lihat? Iya, ada ulat. Sedang apa itu ulatnya? Iya, ulatnya sedang makan ya. Apa yang terjadi dengan dedaunannya? Iya, dedaunannya bolong-bolong karena dimakan. Baik, sekarang Ibu Evi akan mulai membacakan cerita pada halaman ini. Simak baik-baik ya. Ada yang makan tumbuhan dan ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Sepanjang hari, mereka hanya makan dan makan saja. Baik anak-anak, jadi persamaan berikutnya mereka sama-sama suka apa? Iya, mereka sama-sama suka makan. Apakah ada di antara kalian yang sama-sama suka makan sepanjang hari? Ayo kita siap-siap berpindah bacaan ke halaman berikutnya. Mereka makan dan makan sampai tubuh mereka begitu besar. Kulit terluar mereka pun sobek. Lalu mereka berganti kulit baru. Baik anak-anak, ada yang bisa cerita kepada Ibu Evi apa yang terjadi setelah mereka terus makan dan terus makan? Apa yang terjadi pada kulit terluar mereka? Iya, kulit terluar mereka sobek. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Iya, kulitnya jadi baru. Baik, Ibu Evi punya pertanyaan buat kalian. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita makan terus-menerus, kulit terluar kita akan sobek seperti ulat ini? Tidak, iya ya, karena kita manusia dan mereka ulat berbeda bentuk tubuhnya. Baik anak-anakku sekalian dan ibu bapak yang baik, saya akan mengakhiri bacaan saya di halaman 10. Masih ada beberapa halaman lagi yang belum sempat saya baca pada video ini. Saya sarankan agar bapak dan ibu dapat memiliki bukunya, karena tentunya akan lebih asyik ketika membaca dengan menggunakan bukunya langsung. Demikian video membaca bersama Ibu Evi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.